Dalam modul ini, kita akan membahas mengenai knowledge management. Sebelum masuk knowledge management, kita perlu mengenal apa itu knowledge. Menurut Kamus Bahasa, knowledge atau pengetahuan adalah suatu proses mengumpulkan data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Alvin Toffler dalam buku The Third Wave 1980 membagi sejarah peradaban manusia dalam 3 gelombang, yaitu era pertanian, era industri, dan era informasi. Dalam era pertanian, faktor yang menonjol adalah muscle atau otot, di mana pada era ini produktivitas ditentukan oleh kerja keras. Yang kedua, dalam era industri, faktor yang menonjol pada era ini adalah mesin. Dan yang ketiga adalah era informasi, di mana faktor yang menonjol adalah mind atau pikiran dan pengetahuan. Berdasarkan piramida kognitif manajemen, pengetahuan terbagi menjadi 4 elemen. Yang pertama, data. Data adalah elemen yang paling dasar dari suatu pengetahuan, bersifat tersebar dan belum diketahui makna apabila belum dilakukan analisa. Data umumnya disajikan secara visual, berupa angka atau grafik. Lalu yang kedua adalah informasi, yaitu elemen dari hasil pemrosesan terhadap data tadi, sehingga memiliki suatu makna. Informasi umumnya disajikan dalam bentuk konsep, ide, atau cerita sederhana. Berikutnya adalah knowledge atau pengetahuan, yaitu kumpulan dari informasi yang tadi sudah terorganisir menjadi suatu bidang yang sudah atau mudah dipahami. Pengetahuan ini umumnya menjadi suatu konsep berpikir, konseptual, ataupun fakta yang dapat diuji kebenarannya. Elemen yang terakhir adalah wisdom atau kebijaksanaan, yaitu hasil penerapan dari suatu pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Secara umum, pengetahuan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu tacit atau know-how dan eksplisit atau know-what. Tacit adalah pengetahuan yang masih berupa pemikiran di kepala manusia. Pengetahuan ini sedikit sulit dikomunikasikan karena bersumber dari pengalaman dan intuisi pribadi, sehingga sangat bergantung pada konteks tertentu. Sementara untuk eksplisit adalah pengetahuan yang sudah diinterpretasikan dalam media tertentu. Pengetahuan ini lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan dikelola. Pada tahun 1995, diusulkan model dimensi pengetahuan Secchi, di mana model ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hal yang dinamis dan dapat berubah bentuk dari tacit menjadi eksplisit, ataupun sebaliknya. Dengan model tersebut, pengetahuan lebih mudah untuk dikelola dalam suatu organisasi. Model tersebut merupakan sebuah siklus yang menggambarkan proses dan siklus penyampaian pengetahuan dalam suatu organisasi berdasarkan jenis pengetahuan tersebut. Dimulai dari siklus pertama, yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses menyampaikan dan menciptakan ilmu yang berasal dari pengalaman menjadi suatu ilmu yang dapat diaplikasikan oleh individu. Proses ini adalah bentuk sharing antar individu dalam suatu organisasi. Yang kedua, eksternalisasi, yaitu proses menginterpretasikan ilmu yang bersifat tacit menjadi eksplisit, di mana mencoba menjabarkan pengalaman menjadi suatu konsep, prototipe yang didiskusikan dan direfleksikan dalam suatu kelompok di mana lebih dari 2 individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, combination, yaitu membangun sistem dan mengaplikasikan pengetahuan dan informasi tersebut dalam suatu organisasi. Pada proses ini, terjadi diskusi antar kelompok untuk merumuskan konsep, sehingga konsep tadi dapat di-breakdown dan diketahui hubungan antara konsep tersebut untuk diimplementasikan dalam organisasi. Yang terakhir, internalisasi, di mana dari hasil dan sistem yang telah dibangun tadi akan diimplementasikan individu dalam organisasi sebagai bagian dari organisasi dan kelompok.
Dalam proses ini akan muncul kembali pengalaman individu yang kemudian menjadi pengetahuan baru yang dapat dirumuskan menjadi pengetahuan terkini. Lalu setelah kita mengetahui siklus dalam penerapan pengetahuan tersebut, apa saja tipe pengetahuan itu? Pengetahuan terbagi menjadi 3 tipe, diantaranya yang pertama adalah basic knowledge, di mana merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu di suatu organisasi. Pengetahuan ini merupakan syarat dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua adalah advanced knowledge, yaitu pengetahuan dasar yang tadi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga pemanfaatannya bersifat spesifik terhadap industri atau organisasi yang sedang dijalankan. Pengetahuan ini umumnya bersifat spesifik, sehingga tidak dimiliki oleh industri atau organisasi lain. Yang terakhir adalah innovative knowledge, yaitu hasil modifikasi dari pengetahuan yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap proses bisnis suatu industri atau organisasi. Pengetahuan ini umumnya dijadikan sebagai keunggulan kompetitif dari suatu organisasi, karena sifatnya sangat sulit untuk dikopi atau ditiru. Demikian pengenalan mengenai pengetahuan atau knowledge. Sampai jumpa pada modul berikutnya.